Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tahukah kamu bahwa manusia adalah makhluk sosial? Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain sehingga terciptalah interaksi sosial. Pada interaksi sosial, terjadi hubungan sosial antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, timbul pertanyaan, mengapa terjadi interaksi sosial? Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Kontak sosial itu ada dua macam, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Contoh kontak sosial langsung yaitu apabila kita bercakap-cakap dengan teman, dengan guru, itu termasuk kontak sosial secara langsung. Sedangkan kontak sosial tidak langsung itu melalui media elektronik, bisa melalui handphone, bisa telepon, bisa melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, berikut adalah jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial ada 3 jenis, yaitu interaksi sosial antar individu, terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Contohnya, kamu berbicara dengan satu temanmu. Interaksi yang berikutnya yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya, guru sebagai individu dan murid sebagai kelompok. Jenis interaksi sosial yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya pertandingan sepak bola. Jadi ada dua kelompok yang melakukan pertandingan sepak bola. Nah, timbul pertanyaan kembali, mengapa manusia harus berinteraksi? Manusia melakukan interaksi karena memiliki beberapa tujuan. Tujuan interaksi sosial yang pertama yang dilakukan manusia adalah karena ingin menjalin persahabatan. Tujuan berikutnya yaitu memperoleh bantuan dari orang lain. Kemudian tujuan yang berikutnya menyelesaikan masalah bersama. Tujuan yang berikutnya adalah melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, tujuan interaksi sosial manusia adalah merundingkan suatu masalah yang timbul. Nah, untuk berikutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia
juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Contohnya, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup di sekitar terjadi secara alami. Jadi, manusia berinteraksi dengan lingkungan saat melaut terjadi secara alami. Perhatikan, di situ ada dua anak yang sedang bercakap-cakap, yang sedang berinteraksi. Yang satu menyampaikan bahwa dia telah pergi ke pasar bersama ibunya dan dia melihat bahwa di pasar sangat ramai sekali. Kemudian teman yang satunya menjawab kembali, tentu saja sangat ramai karena di pasar banyak terjadi interaksi sosial. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Di lingkungan sekitar, pasti kalian banyak menemukan keberagaman profesi, seperti profesi pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak macam keberagaman di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun keberagaman budaya. Bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama yaitu usia. Pada usia ini, bentuk keragamannya adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian, bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat dalam jenis kelaminnya ada laki-laki atau perempuan. Pada pekerjaan, contohnya keragamannya yaitu petani, nelayan, dokter, guru, dan lain-lain. Pada keragaman budaya, ada bahasa, pakaian adat, suku, tarian, dan lain-lain. Pada keragaman agama di Indonesia ini ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba sekarang perhatikan iklan pada gambar tersebut. Nah, di situ ada kalimat yang menunjukkan hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Dari iklan tersebut, apakah kalian melihat bahwa iklan tersebut sangat menarik dan efektif? Nah, di sini unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan iklan agar iklan tersebut bisa terlihat efektif? Unsur-unsur iklan yang harus diperhatikan dalam membuat iklan agar iklan tersebut terlihat efektif antara lain yang pertama adalah headline atau judul iklan. Pada judul sebuah iklan harus terlihat menarik perhatian para pembaca. Kemudian ada subjudul, merupakan gambaran garis besar suatu produk yang diiklankan. Setelah subjudul, ada isi iklan. Pada isi iklan, biasanya ditulis dengan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Dalam iklan juga harus diperhatikan visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar yang dapat menarik minat para pembaca. Kemudian, ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Dalam iklan harus terdapat alamat yang dapat dihubungi agar membantu para pembaca untuk
menghubungi produk yang akan dibeli oleh para peminat. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.